Baiklah, di sini ada B, macam-macam karir dan profesi. Yang pertama itu ada dokter. Nah, dokter itu dia memakai baju seperti jas warna putih. Nah, dokter ini adalah orang yang bekerja di dunia medis. Ia membantu pasien sembuh dari penyakit. Yang kedua ada arsitek. Nah, arsitek ini adalah profesi yang membutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi. Seorang arsitek juga harus pandai dalam menggambar desain bangunan lengkap dengan ukuran yang presisi. Yang ketiga ada fotografer. Nah, fotografer itu seperti ini. Fotografer ini adalah orang yang harus memahami pengatur pada fitur-fitur kamera untuk mendapatkan hasil jepretan yang maksimal. Yang keempat ada guru. Nah, guru itu profesi yang sangat sudah umum diketahui. Nah, guru itu adalah orang yang mengajar di berbagai mata pelajaran kepada siswa untuk membimbing mereka dalam pembelajaran. Yang kelima ada chef atau koki seperti ini. Ini chef atau koki ini adalah orang yang membuat makanan. Yang keenam ada tentara, yang ketujuh ada polisi. Yang kedelapan itu ada pilot, 9 ada penjahit. Nah, pilot itu orang yang mengendarakan pesawat, sedangkan penjahit itu orang yang membuat pakaian kita sehari-hari. Nah, yang ke-10 ini sering kita lihat di tempat-tempat ini adalah pedagang. Nah, pedagang itu orang yang menjual sayuran, bahan pokok lainnya. Nah, di sebelah sini ada pemadam kebakaran. Ini adalah orang yang memadamkan api kebakaran. Baik yang C, alasan orang memilih suatu pekerjaan dan bahwa pilihan itu masih dapat berubah-ubah. Yang pertama adalah minat dan bakat. Minat dan bakat itu adalah suatu faktor yang paling penting dalam minat dan bakat seseorang. Orang cenderung memilih pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka karena merasa lebih terlibat dan termotivasi dalam melakukan pekerjaan. Yang kedua itu kecocokan nilai. Kecocokan nilai itu orang-orang cenderung memilih pekerjaan yang sesuai dengan nilai-nilai mereka. Misalnya seseorang yang memiliki nilai-nilai tentang pelayanan masyarakat mungkin akan memilih karir yang dalam bidang layanan sosial dan kemanusiaan. Yaitu yang ketiga, keseimbangan hidup dan karir. Keseimbangan hidup dan karir itu berupa orang memilih pekerjaan yang kemungkinan mereka untuk mencapai keseimbangan yang baik antara kehidupan pribadi dan profesional. Mungkin memilih pekerjaan yang menawarkan fleksibilitas waktu, kesempatan untuk bekerja dari rumah atau jadwal kerja yang lebih teratur. Yang keempat ada kompensasi finansial, yaitu gaji dan tunjangan sering menjadi pertimbangan penting dalam memilih pekerjaan. Orang cenderung mencari pekerjaan yang menawarkan kompensasi finansial yang sesuai dengan kebutuhan dan standar hidup mereka. Yang kelima ada kesejahteraan dan manfaat. Selain gaji, manfaat lain seperti asuransi, kesehatan, cuti yang belum dibayar, dan pensiun juga dapat mempengaruhi pilihan pekerjaan seseorang. Yang keenam ada prestasi dan pengakuan. Beberapa orang mencari pekerjaan yang memberi mereka kesempatan untuk meraih prestasi dan mendapatkan pengakuan atas kontribusi mereka. Yang terakhir ada kesempatan pengembangan karir. Nah, pilihan pekerjaan juga dipengaruhi oleh kesempatan untuk pengembangan karir, seperti pelatihan, pendidikan berlanjut, profesi, atau kemungkinan untuk pindah ke peran-peran yang lebih menantang. Baik, sekarang Ibu akan memberikan contoh. Siapa yang di sini ingin menjadi guru?
di SD aku pengennya jadi guru, kok sekarang aku pengennya jadi dokter ya. Nah mungkin kalian ya udah deh aku pengen aja jadi dokter gitu. Bisa jadi kalian yang ingin jadi guru termotivasi ingin melihat kayak orang tua mampu atau kayak mana gitu kan. Nah kalian bisa jadi dokter atau poluan, polisi, tentara gitu. Nah mungkin kalian harus lebih semangat lagi untuk belajar. Manapun kalian berada, kalian harus tetap semangat. Kalian harus menjadi siswa yang lebih tangguh untuk mencapai cita-cita kalian yang kalian inginkan. Kayak kalian pengen jadi dokter tadi yang ibu bahas. Nah kalian harus lebih sering membaca buku. Kalian harus berinteraksi dengan orang yang pernah mengalami hal tersebut gitu. Sekian dari kelompok kami. Jika ada lebih dan kurang, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum